Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah, azakumullahu ayyakum. Kita buka jasa kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, yang telah melimpahkan nikmat yang luar biasa pada kita semua, sehingga Allah sore hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa tercurah kepada uswah qudwah utama kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Al-usulul al-iman, pondasi daripada keimanan itu salasun, ada 3. Yang pertama yaitu adalah tauhidullah wa ikhlasulillah. Jadi pondasi iman itu yang pertama adalah tauhidullah wa ikhlasulillah, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan ikhlas beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hingga menjadi security atau penjamin bagi kita untuk diterima amalan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid dan ikhlasulillah. Kemudian yang kedua, al-mutaba'atus shadiqah li Nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah mutaba'ah as-shadiqah, yaitu kita mengikuti secara jujur ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta pada Allah Subhanahu wa taala, buktinya apa? Ya kamu harus ikut kepada Kanjeng Nabi. Ini adalah salah satu daripada klausul atau fundamental utama supaya kemudian ya kita mendapatkan ya kecintaan atau al-mahabbah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fondasi iman yang ketiga setelah mutaba'ah as-shadiqah yaitu adalah taqwallah wal muqarrabah ilallah. Taqwallah itu apa? Yaitu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan muqarrabah. Muqarrabah itu kita senantiasa dekat dengan Allah ya, dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan menjadi rem buat kita ketika melakukan sebuah kemaksiatan, ya kita kemudian akan kembali kepada jalan yang benar. Karena apa? Karena kita takwa. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah fondamen iman. Kalau fondamen kekufuran itu merupakan ittiba'us syaitan. Yaitu adalah kalau mereka mengikuti jejak-jejak setan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah jenengan ke dalam Islam itu secara kafah, totalitas. Ya, tanpa reserve, tanpa kemudian kita pilih-pilih. Ya, atau kemudian tanpa kita menyaring atau kemudian memilih dan memilah. Tapi kita benar-benar ya karena kita taat ya sam'an wa ta'atan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita nggak masuk dalam ya apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, boleh jadi kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini adalah proklamasi bahwa kita itu bermusuhan dengan setan. Karena prank terbesar itu ketika nanti iblis itu pidato di neraka jahanam. Ya, prank terbesar itu iblis nanti itu akan melakukan pidato ya
di neraka jahanam itu ketika semua jin dan manusia sudah berkumpul di situ. Sudah kemput semuanya masuk di neraka jahanam, maka iblis kemudian berpidato. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru. Ini dalam surah Ibrahim ya. Ayat 21 ya. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru, dan ketika kemudian iblis itu berpidato setelah ditetapkan manusia masuk ke surga atau manusia masuk ke neraka, itu kemudian iblis berpidato. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu kebenaran. Wa'atukum fa'ahlatukum. Kemudian aku juga menjanjikan pada kamu, tapi aku kemudian menyalahi. Pegelnya iblis kan gitu ya. Ya, pertama dia mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sungguh Allah telah memberikan pada kamu janji yang benar. Kalau aku janji, wis tak belenjani mesti. Wa'atukum fa'akhlaftukum. Jadi kalau aku berjanji pasti akan aku. Wa makana liya alaikum min sultan. Jadi aku tidak mempunyai daya kekuatan apa-apa kecuali cuma bujuk tok ae. Wa makana liya alaikum min sultan. Sultannya apa? Kekuatan yang memaksa. Jadi aku nggak bisa memaksa kamu. Kalau kamu kufur, faman sa'afal yu'min, faman sa'afal yakfur. Kalau kamu ya beriman itu karena pilihanmu sendiri. Kalau kamu kafir itu pun juga karena pilihanmu sendiri. Jadi iblis mulai selak ini ya. Innallaha, dia mengatakan bahwa Allah itu benar, ya. Tapi dia mengatakan pasti aku akan menyelak. Wada'autuhum fastajabtum li. Tugasku itu hanya menyeru tok, bujuk tok. Da'autuhum fastajabtum li. Tapi kamu salahmu apa? Kamu kemudian ya menerima ya atau kemudian ridho dengan bujukan daripada iblis tadi. Jadi kesalahan manusia apa? Diseru oleh setan, diseru oleh iblis, kemudian dia ya mentaati apa yang diserukan oleh ya, setan atau iblis tadi. Ya, pada autuhum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka kamu jangan ya menyalahkan aku, tapi salahkanlah diri kamu sendiri. Ma'ana alaikum bimusrihi. Dan aku tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Ma'ana bimusrihikum wa antum bimusrihiya. Kamu tidak bisa menyelamatkan aku pun tidak bisa menyelamatkan kamu. Waqad asraftumuni min qablu. Sungguh aku telah ya ingkar dengan apa-apa yang ya kamu lakukan dari amalan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa innadz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim, siapa orang yang paling zalim? Itu orang yang berbuat syirik, ya kan? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi zulmun yang paling azim itu adalah berbuat syirik atau yang nyekutoakan Allah Subhanahu wa taala dengan entitas yang lain, dengan oknum yang lain. Ya karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka iblis itu waqad asraktumuni min qablu. Dari dulu-dulu aku ya berlepas diri dari apa yang kamu syirikkan. Ya, jadi dosanya iblis itu sebenarnya cuma bujuki itu. Sedangkan kalau kemudian orang membunuh, orang kemudian membuat makar, orang melakukan kerusakan, orang melakukan ya berbagai macam kemungkaran dan sebagainya, ini karena perbuatannya sendiri. Pamang sa'afal yu'min, pamang sa'afal yakfur. Kalau ingin berbuat baik, dia harus berusaha. Innallaha la yukhayyiru biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sehingga ma'asyiral muslimin ini adalah prank iblis yang paling dahsyat. Sehingga kalau mereka nggak nyetitikake fondamen daripada iman tadi, mereka pasti jelungup atau jatuh ke dalam jebakannya iblis. Pranknya yang terbesar nanti. Di mana iblis dan andahannya itu hanya menyeru saja. Sedang manusia kemudian menyambutnya ya, dengan sukacita, bahkan mengikutinya dengan fanatik. Nah, habis sudah.
Mereka akan menjadi pengikutnya iblis itu kelak pada hari kiamat di neraka jahanam. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka dari sini nanti akan lahir ada fondasi iman, ada fondasi kufur. Kalau fondasi iman, orang itu akan menjadi wali Allah. Ya, kalau kemudian dia yang kuyung atau membela daripada fondasi kufur, maka dia jatuh kepada akan jatuh kepada aulia as syaitan. Jadi wali itu cuma ada dua, tidak ada wali yang ketiga. Wali Allah dan wali setan. Yang lainnya wali murid itu bukan termasuk ini. Jadi wali ya cuma wali Allah dan wali setan saja. Ya, karena apa? Ya fondasinya sudah jelas sekali, fondasi tauhid, fondasi harus mengikuti mutaba'ah as-shadiqah dengan jujur tadi, dan kemudian juga harus taqwa dan muraqabatullah. Ini nggak bisa diudik-udik lagi. Kalau fondasi kufur apa? Syirku billah. Ya, syirku billah wariya wassum'ah. Ya, jadi fondasi kufur itu apa? Pasti orang itu akan menyekutukan Allah. Kalau kemudian mutaba'ah as-shadiqah, itu kekufuran itu apa? Fondasinya yaitu adalah mungkarat wa fi'lul bidat. Yaitu kalau mereka melakukan mungkarat dan mengadang-adakan selain ya apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya ini ya. Kemudian kalau kemudian taqwallah dan kemudian muraqabatullah, itu kalau apa? Kalau mereka kemudian jatuh ke dalam yang namanya al-isyan. Isyan itu apa? Durhaka. Isyan itu adalah durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, ghaflah itu apa? Lalai. Jadi kalau mereka durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam perintah agama ya atau ihmal atau menyepelekan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pondasi daripada kekufuran. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Waladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum ya minan nuri ilal zulumat. Nah, ini. Jadi Allah itu adalah wali atau pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka itu dari kegelapan menuju kepada cahaya. Tapi kalau wali setan ya, itu adalah mereka yang kemudian berlindung kepada taghut. Taghut itu apa? Mayuk badu min dunillah. Sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka kemudian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya apa? Mereka akan menjadi wali setan. Jadi untuk membedakan wali Allah dan wali setan sebenarnya mudah sekali. Ya pada. Oh berarti kalau dia iman, oh mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, oh dia kemudian takwa, oh dia kemudian muraqabatullah, selesai. Tapi kalau wali setan, mesti syirik. Coba antum melihat ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa melihat ya alam gaib, itu berarti kufur. Berapa banyak orang se-Indonesia itu yang kufur, yang merasa bisa melihat alam gaib. Iso neropong ya alam barzah, iso menerawang yang berkaitan dengan ya masa yang lalu. Ada yang kemudian bisa meneropong masa yang akan datang. Ya bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Rasulullah sendiri aja nggak tahu. Ya, yang gaib beliau tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha min rasulih. Maka tidak ada yang mengetahui tentang ilmu gaib kecuali hanya Allah saja. Dan hanya diwedarkan atau diberitahu manir tadha min rasulih, dari Rasulnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Jadi Kanjeng Nabi pun dalam surah Jin ini ternyata beliau pun juga tidak mengetahui alam gaib. Bisanya tahu karena diberitahu oleh Jibril ya, yang merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, ini adalah fondasi keimanan supaya antum kemudian bisa mempelajari dengan mudah sekali sehingga kemudian kita tidak akan bisa ya jatuh ke dalam kekufuran dan sebagainya. Karena kalau aulia syaitan itu tugasnya cuma satu, yaitu apa? Furqah.
Furqah itu apa? Terpecah. Nah, kalau kemudian kita mafhum mukhalafahnya, melihat di masyarakat, kira-kira umat Islam sudah bersatu atau terpecah belah apa enggak? Nah, masalah kuota haji kira-kira terpecah belah apa enggak? Haji furoda itu kan haji hadiah dari Saudi kan? Ya, ini kadang-kadang diperjualbelikan pada travel umroh itu harganya 60 juta. Nanti dijual lagi kepada customer itu antara 200, 400, 700, bahkan menurut Pak Mahfud MD sampai 1 M. Kira-kira untungnya banyak apa enggak? Dan itu haji undangan sebenarnya gratis. Ya, diberikan kepada ya orang-orang yang mungkin ya berjasa kepada Islam. Misalnya mendirikan pondok besar, bisa menghasilkan khufat dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Atau kemudian dia mempunyai maslahatul Islam yang kemudian bisa berjasa pada isul Islam wal muslimin. Sebenarnya ada seperti itu. Tapi ini kemudian ya diperjualbelikan ya akhirnya membuat ya seseorang itu kemudian jatuh kepada hal-hal yang subhan. Karena apa? Ya, nuwun sewu, dimaklari. Kan maklar kan. Sehingga ma'asyiral muslimin, inilah memang yang membuat perpecahan itu bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Kalau sudah beda pendapatan repot. Dulu waktu di Beringin ya, itu ada seorang dai ya dengan background Muhammadiyah itu kemudian membid'ahkan sholawat nariyah. Kira-kira sholawat nariyah itu kalau datang ya jamiyahnya itu satu kali datang itu kalau mereka testimoni mengumpul jamaah dan sebagainya itu pendapatannya antara 40 sampai 60 juta per hari. Kalau jamaah mereka ngumpul itu ya, dan testimoni itu lah, itu keuntungannya sampai segitu. Kemudian kira-kira ada orang yang mengatakan, oh nariyah itu bid'ah, dilarang, mamnu' atau terlarang dalam agama. Kira-kira oleh duit tadi marah apa enggak? Menuk duit loh ya. Kemudian ya itu akhirnya menimbulkan apa? Konflik kepentingan. Jadi hubud dunia, cinta pada dunia yang dibungkus ya dengan kemasan agama itu disinyalir oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu madibani jai'ani ursila fihil ghanam. Kalau kemudian ada dua serigala yang ji'ani ya dua-duanya itu sangat lapar sekali, ursila ilal ghanam, kemudian dilepaskan pada segerombolan ghanam atau domba, kira-kira nasibnya bagaimana? Tapi itu afsad, ada yang lebih afsad. Lebih afsad apa? Lebih merusak lagi. Apa yang lebih merusak? Yaitu adalah khirsul mar'i alal mali alal mali ya wasarafi lidinihi, yaitu adalah seseorang yang sangat ambisi kepada harta, kedudukan dan kemuliaan lidinihi atas nama agama. Nah, lebih afsad apa? Lebih rusak. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, memang hidup itu enak sing meligi. Jadi kalau antum itu kemudian hidup dalam keadaan ya polosan tok ya, tidak terkontaminasi dengan apapun, ya, terkontaminasi apa? Ya tercampur atau tersibuk dengan kepentingan dunia, sebenarnya aman-aman saja kita itu. Wong jenengan maca kul huwallahu ahad ping 10 untuk istana surga. Kan mudah sekali kan? Ya napa ta? Jenengan kemudian ya misalnya berwudu dengan sempurna. Ya. Kemudian jenengan mengucapkan ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak usah ditambahi lagi, ini kan ada tambahan lagi Allahumma ja'alna fi tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin, kan ada itu kan? Itu cuma syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dijamin masuk surga. Bayangkan, itu kan sederhana kan?
Tapi tidak pernah dilakoni oleh kita dan tidak pernah membuat kita itu menjadi bangga dengan amalan itu. Dan itu ada hadisnya. Man sami'a nida, barang siapa yang krungu adzan, ya. Kemudian wajabat, ya, kemudian dia menjawab Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, menjawabnya dengan asyhadu alla ilaha illallah, ya, ila akhirin nida, sampai kemudian ya akhir daripada azan tadi, wajabat lahu jannah, ya, maka dia wajib untuk masuk surga. Jangan bisa bayangkan, sing jawab saja bisa masuk surga, kira-kira sing adan, ya. Bisa dibayangkan ya pahalanya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin ya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu luas sekali. Tapi ternyata ya kita itu rusak amalan kita gara-gara apa? Ya gara-gara kepentingan dunia. Tadakhul, ya, hubud dunia, infiltrasi daripada hubud dunia, wa khirsu ala dunia, ambisi terhadap dunia, itu membuat kita menjadi isyan, sadar bahwa itu keliru tapi kita melanggar, atau ghaflah karena dorongan hawa nafsu, akhirnya kita lupa semua peranata daripada yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Cuma itu saja. Sehingga ma'asyiral muslimin, gara-gara iri karena adiknya mendapat istri yang lebih cantik, maka kemudian ya, Qabil itu membunuh Habil. Ya benda. Itu kepentingan apa kira-kira? Dunia apa kepentingan akhirat? Ya, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuka aw imra'atin yang kikuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Wa man kana hijratuhu, barang siapa yang hijrah karena dunia, ya, dan seluruh kenikmatannya, atau hijrahnya li imro'atin karena wanita, wa hijratuhu ila ma hajara alaih, maka hijrahnya ya hanya untuk itu saja. Tahukah jenengan kenapa kaum Samud itu membunuh untanya Nabi Soleh? Apakah mereka kemudian gak suka pada Nabi Soleh, sedangkan Nabi Soleh memberikan keuntungan pada mereka? Kan Nabi Soleh itu menyeru pada mereka, wahai kaumku, ubudullaha wala as'alu ajrasai'an. Wahai kaumku, menyembahlah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak minta bayaran kepadamu. Sembahlah Allah saja. Tapi ternyata kaumnya apa? Membangkang. Wahai Soleh, kalau kamu benar nabi, keluarkanlah pada kami di dalam batu itu, yaitu adalah seekor unta yang siap untuk kemudian dia itu ya mengeluarkan susunya. Kalau unta mengeluarkan susu berarti kan ada anaknya kan? Iya benda. Kalau nggak ada anaknya piye keluar susunya kan nggak keluar. Akhirnya kemudian didoakan oleh Nabi Soleh, keluar unta itu dengan anaknya, dan unta itu sangat besar. Ujung-ujungnya apa? Kemudian dia yang mengatakan, wahai kaumku, kamu boleh ya, ambil susunya unta itu ya setiap hari. Cuma setiap hari itu ya ada jatah padang rumput ini, jatahnya unta. Tidak boleh diambil oleh ya ternak yang lain. Sedang hari yang lain silahkan diambil ternak yang lain, dan ya silahkan mengambil susu sebanyak-banyaknya. Kan enak kan itu ya. Tapi ternyata kemudian juragannya kambing itu marah. Juragannya unta itu marah. Karena apa? Rumputnya dimakan oleh untanya Nabi Soleh. Berarti apa? Omsetnya menurun. Ini kepentingan dunia apa enggak? Paham ya ini ya? Kalau antum baca di dalam Al-Quran itu sebenarnya masalahnya bukan mereka membangkang syirik pada Allah, kemudian membunuh wa'aqaruha wadamdama alaihim bidambihim fasawaha. Dalam surat As-Sam kan begitu kan? Ya ketika mereka membunuh ya unta betinanya Nabi Soleh, kemudian Allah wadamdama alaihim bidambihim, akan dihajar oleh Allah ya dengan azab yang sangat pedih, wasawaha, dan Allah menyempurnakan azabnya sampai tidak ada tersisa dari kaum Samud. Karena apa? Karena ketika kemudian mereka melihat ya rumputnya itu dimakan oleh semua unta tadi, maka kemudian mikir, wah ini suwi-suwi bisnisku bangkrut.
Akhirnya kemudian dia ngujuk-ngujui ya kepada pemuda pemberani dari ya kaum Samud untuk kemudian membunuh ontanya Nabi Soleh. Bayarannya apa? Mereka kan kaya-kaya semua, tidak mau dibayari dengan ya harta emas dan sebagainya. Akhirnya kemudian mereka menawari anaknya yang paling cantik. Kemudian mereka menawari juga dengan dirinya sendiri. Seorang wanita, entrepreneur, kaya raya, silahkan menikahi, tapi maharnya apa? Membunuh untanya Nabi Soleh. Nah, ini dua dunia kan. Satu bisnisnya itu nggak mau rugi, kedua apa? Ditawari wanita. Karena itu benar kata Rasul, "Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara alaihi." Ya, akhirnya kemudian mereka kumawani. Kumawani itu kemudian mereka ya memberanikan diri untuk kemudian membunuh untanya Nabi Soleh. Setelah dibunuh, mereka berusaha untuk memegang anaknya, karena anaknya besar, unta dewasa. Sedangkan untanya Nabi Soleh itu unta raksasa. Maka mereka kemudian menyembelih, dagingnya dibagi-bagi, dan kemudian mereka berusaha untuk mengejar anaknya tadi. Tapi anaknya tadi akhirnya masuk ke dalam batu lagi. Maka Nabi Soleh mengatakan, ya ingatlah, kalau kamu sudah mendurhakai tadi, maka dalam jangka waktu, ya sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, sampai 5 hari, kamu akan menjadi azab. Azab akan keluar. Maka pada hari Rabu mereka kemudian pucat pasi. Hari Kamis mereka menjadi merah membara wajah-wajah mereka. Hari Kamis ya mereka sudah mulai coklat kekuningan. Hari Jumat mereka sudah mulai ya wajahnya sudah mulai menghitam. Pada Sabtu mereka menghitam, maka pada hari Minggu mereka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih sekali. Mati semua bangsa Samud. Itu bangsa raksasa. Makanya orang-orang kita itu ada yang mengatakan awalnya azab itu Rebo, sampai kemudian ada klausul Rebo Wekasan. Oh ya, Rebo Wekasan. Itu dimana katanya turun 124.000 bencana. Sehingga perlu adanya tolak bala. Ini ceritanya Nabi Soleh. Ya, yang kemudian karena sebenarnya mereka itu ya balaknya bukan karena Allah menurunkan balak pada hari itu, bukan. Tapi karena mereka durhaka kepada fa'aqaruha, mereka itu membunuh untanya Nabi Soleh. Maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih sekali. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, kalau kita melihat penentangan para nabi itu bukan karena mereka itu menyerukan tauhid tok, tapi apa? Sumber ekonomi mereka juga terganggu. Termasuk Rabi Yahudi yang diseru oleh Nabi Isa untuk kemudian mereka itu tidak menyimpan wayak nisunat zahab wal fiddah, karena mereka menyimpan ya zahab itu apa? Emas wal fiddah, ya, kemudian mereka menyimpan perak tadi, maka kemudian mereka itu disuruh untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau para rabi ya, atau arhabnya para ya Bani Israel itu disuruh untuk kemudian ya menginfakkan setoran dari umatnya, kira-kira mau apa enggak? Mangel. Akhirnya mereka ngujuk-ngujui ya gubernurnya Romawi Pontius Pilatus ya, itu kemudian apa yang dibisikkan kepada beliau? Iki Isa sama pengikutnya itu mau melakukan pemberontakan. Nah, karena apa? Ya, para arhabnya tadi ya kebetulan kan Bani Israel dijajah oleh Romawi saat itu. Yang dijajah oleh Romawi, maka penguasa pada saat itu, Pontius Pilatus, itu adalah orang Romawi. Dan ketika kemudian pengen supaya Nabi Isa itu kemudian dipersekusi, maka kemudian mereka mempengaruhi penguasa saat itu dengan cara bagaimana? Menuduh Nabi Isa itu bughat. Bughat itu adalah memberontak. Paham ya? Jadi modusnya bodoh. Sejak Nabi Isa sampai sekarang kan bodoh. Kalau orang kemudian tidak disenangi oleh ya penguasa yang zalim, biasanya dituduh dengan itu. Tapi Allah memberikan jalan pada kita. Nek ora iso ya delikno akidahmu. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita sembunyi di gua. Ceritanya di Ashabul Kahfi.
Itu adalah himayatul akidah atau memelihara akidah supaya nggak terkontaminasi. Akhirnya mereka uzlah. Uzlah itu apa? Ya keluar dari dunia rame. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Maka mereka itu adalah pemuda pemberani yang memegang akidah dengan kuat, tapi kemudian mereka itu berusaha untuk mengamankan akidah mereka. Karena itu wazidnahum huda. Maka Allah karena perjuangan mereka ditambah petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana skenario Allah untuk menyelamatkan Ashabul Kahfi? Ditidurkan ma'asyiral muslimin dan tidak main-main. Tidurnya itu bukan 1-2 hari, tapi 309 tahun. Kira-kira 309 tahun turu ya. Sampean turu ya. Telung jam, 4 jam boyoke kaya ceklek kabeh iki 309 tahun. Itu skenario Allah, karena itu Allah kemudian membolak-balik. Ya. Bolak ke kanan, bolak ke kiri. Dalam surat Al-Kahfi kan begitu ya. Supaya apa? Supaya nggak rusak tubuh mereka. Jadi Quran itu masih rasional. Karena orang stroke itu kalau nggak dibolak-balik, sininya mesti ya luka. Kalau luka nggak bisa sembuh. Infeksi itu nggak bisa sembuh. Ya karena apa? Dagingnya mesti hilang. Ya, karena itu orang stroke atau nggak bisa jalan itu harus dibolak-balik supaya apa? Yang menyentuh kepada ya, bed atau tempat yang keras itu kemudian bisa ya dibulak-balik supaya pembuluh darahnya bisa masuk di situ. Jadi Al-Kahfi sudah mempunyai itu. Siapa yang mengajarkan ya Kanjeng Nabi kemudian seorang yang tidur harus dibulak-balik? Ya, itu bukan dari Allah. Jadi ilmu fisioterapi itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Jadi ma'asyiral muslimin ini pondasi ya daripada 3 itu harus kemudian kita lakukan. Semua penganut tauhid dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW semuanya pasti bertauhid. Untuk apa? Menjamin supaya manusia itu ikhlas. Kalau sudah ikhlas, ya harus mengikuti syariat Kanjeng Nabi. Supaya apa? Mutaba'atus shadiqah. Mereka benar-benar jujur menepati apa-apa yang diajarkan oleh Rasul mereka. Kalau sudah tepat, ikhlas untuk menjaganya bagaimana? Ya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya takwa bagaimana? Ya harus muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ya nanti akan benar-benar akan menjadi ya aulia Allah, yaitu menjadi wali Allah. Nah itu ma'asyiral muslimin, ya wali Allah itu bukan orang yang kemudian ya iso melakukan sesuatu yang ajaib, bukan. Namanya khariqul adah. Khariqul adah apa? Di luar nalar. Terus sekarang ya di luar nurul itu ya. Ya di luar nalar itu yaitu khariqul adah. Jadi wali bukan itu, tapi wali itu apa? Ya, yaktumul auliya Allah bainan nas. Jadi Allah itu menyembunyikan para walinya itu di antara manusia. Kalau mereka ketemuan wali, mesti minta doa supaya dicabut nyawanya saja. Karena mereka ya mendapatkan bahaya apa? Bahaya tidak ikhlas, kembali pada pondasi iman. Mereka takut menjadi tidak ikhlas sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah, sehingga akan mengurangi kenikmatan mereka itu di surga kelak. Kalau wali sekarang kan malah ngerek bendera. Wah, aku wis ya di apa itu? Batu ampar wis tahanut selama ya 40 hari. Maca Yasin 40 kali ya selama ya 1 hari. Wah, jadi aulia Allah. Kadang-kadang ada manusia itu yang kemudian membanggakan amalnya, dia tidak sadar bahwa membanggakan amalnya itu bisa merusak amalannya. Rugi kan? Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, jadi Allah itu menyelamatkan para walinya dengan cara bagaimana? Itu menyembunyikan mereka itu di antara manusia. La ya'riful wali ila wali. Enggak tahu ya seseorang itu wali atau bukan kecuali hanya golongan para wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian masang bendera kecap nomor 1.
Nah, ini loh, wali sudah lulus madrasah aulia. Sedangkan madrasah aulia itu ternyata dekat dengan kita. Ya. Coba, almar'atu madrasatul aulia. Istri itu madrasah ya, seorang aulia. Jadi kalau jenengan dianugerahi istri yang cerewet, menyakitkan hati, ya omong omong nyelawakit, jadi jenengan tuh ya prejengannya bisa jadi wali ya. Prejengannya jadi wali, karena hampir semua wali itu istrinya semuanya begitu. Ya, coba jenengan lihat ya, Hatim bin Aqsam. Ya, beliau istrinya itu begitu. Ada lagi kemudian Jalaluddin ya, Asyuyuti. Sampai Jalaluddin Asyuyuti, walah yai, kok jenengan itu ceraikan istrinya. Masa ulama besar bojone gowalak. Ya, wis elek, gowalak, nyacatan. Ya wallahi demi Allah, andaikan tidak ada yang menikahi, pasti ya, andaikan aku tidak menikahi, orang enek manusia di muka bumi yang mau menikahi. Sampai begitu ya. Jadi kalau jenengan mendapatkan istri yang kadang-kadang itu nyerangeni, tidak enak hati dan sebagainya, pahamlah antum bahwa hampir semua para ulama seperti itu. Ya mempunyai istri yang kadang-kadang, ya karena wanita itu seperti tulang iga tadi. Kalau dia dibiarkan bengkok, ya tetap bengkok saja. Kalau diluruskan, mesti patah. Iya apa enggak? Diluruskan, sampai ngelawan itu, ya bengok, melu bengok bisa, nalah wes. Adone gini mesti, ya ujung-ujungnya apa? Ya tukaran, mari-mari. Kalau jenengan meneng ae, ya bela apa? Istighfar. Semakin banyak istighfar, maka kemarahannya menjadi semakin reda. Karena itu ikhwanifillah, maka ya, al-nisa atau al-imro'ah itu madrasatul awliya. Itu madrasahnya para awliya. Insyaallah ini mukadimah Mas Yan ya. Karena pondasi iman tadi kan ada 3 tadi belum diterangkan satu persatu. Kalau nanti kita preteli setelah tafsirian, maka nanti antum bisa mendapatkan pengertian yang lebih kompleks lagi. Ya, kan nggak syukur hanya disebutkan, oh tauhid, oh kemudian ikhlasulillah, ikhlasnya yang bagaimana, tauhid yang benar itu terus piye, ya kemudian ya mutabaah as-shadiqah itu yang bagaimana, terus takwa Allah itu takwa yang dikehendaki itu bagaimana, muraqabah yang kemudian menuju pada istiqomah yang bagaimana. Nah, perlu pembahasan lebih. Sama demikian, ma'asyiral muslimin. Semoga ini bermanfaat ya, dan senantiasa kita mendapatkan kebarokahan, anugerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Ya, yang berkaitan dengan materi ini. Iya, monggo. Perempuannya apa semuanya memang ya menyanyi gitu tuh? Apa mungkin diajak guyon apa gimana, apa orang perempuan apa baik semua gitu? Itu pertanyaan gitu tuh apa perlu istrinya dijak ngomong seperti itu? Ya, kita meniru pada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu hampir pernah Kanjeng Nabi didemo oleh istrinya pernah. Ya, didemo dalam surat At-Tahrim itu, ya, itu kemudian langsung turun ayat. Ya, barang siapa yang kemudian menyakiti Nabi, maka ya ceraikanlah saja istrimu, nanti akan aku ganti khairum minkuna, ya yang lebih baik daripada mereka. Langsung mereka tidak demo lagi, Pak, karena yang jawab langsung Allah sendiri. Jadi hampir semua ya mereka minta kenaikan gaji, kemudian juga ya pernah suatu saat ya Aisyah itu cemburu karena Saudah itu tiba-tiba ngeteri roti pada Rasulullah ketika ada tamu. Maka Aisyah itu yang kemudian seregal-seregol, bayangkan Rasulullah menerima tamu, kemudian ditumplek nih semua hidangannya. Jadi ada cerita begitu ya. Tapi kan ini nggak pernah dia ya, nggak pernah kemudian dibahas ya, karena mungkin dianggap terlalu kasar dan sebagainya. Tapi terjadi. Dan kita harus terus terang supaya apa? Bahwa Kanjeng Nabi, kul innama ana basarum mislukum. Aku itu manusia seperti kamu. Jadi hidup Rasulullah seperti
manusia, bukan al-malaikatu yamsuna 'alal aswaq, yaitu malaikat yang berjalan di pasar itu bukan. Tapi Kanjeng Nabi ya manusia, kul innama ana basyarum mislukum. Jadi ketika beliau itu kemudian seperti itu, maka beliau apa? Mengambil tadi. Kemudian wahai Aisyah, ya, bereskanlah, kemudian kembalikanlah ya piring itu kepada Saudah. Hanya cemburu, maka Saudah itu umurnya sudah 50 tahun, Mak. Aisyah kan umurnya pada waktu itu kan masih muda, 14-an atau 15-an tahun. Ya, sedangkan Saudah, istri Rasul setelah wafatnya Khadijah kan beliau menikahi Saudah kan. Itu kadang-kadang jatahnya Saudah itu diberikan pada Aisyah. Tapi Aisyah tidak masih cemburu. Makna umurnya Saudah sudah tinggi sekali. Ya, hampir 50 tahun. Ya, bahkan pernah ya kadang-kadang mangkal dengan ya apa Hafsah ya atau mangkal dengan apa itu istrinya yang lain, itu kadang-kadang kemudian beliau, ada istri beliau ngambek. Nah, sampai Rasulullah itu berjanji, aku tidak akan minum madu lagi. Gara-gara apa? Ummu Salamah menghadiahkan pada Kanjeng Nabi itu madu, dan kemudian ya apa Aisyah itu cemburu. Saking marahnya Aisyah, kemudian Kanjeng Nabi semonto, wes aku gak ngombe madu bari. Wah, langsung ada turun surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tukharrimu ma ahalallah. Ya wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang aku halalkan pada kamu? Ini Nabi langsung ditegur tadi. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat seperti itu, ya memang ya kita melihat istri ya seperti tadi. Kita harus kemudian mafhum. Tapi Rasulullah juga memberikan hak pada mereka, mengajak mereka bermain. Tahukah antum Rasulullah itu dengan istrinya ini biasanya kalau mandi itu bareng. Ya, maka Rasulullah usianya sudah berapa ketika hijrah? 53 tahun. Jadi di Madinah itu beliau kalau ya ketempatan di rumahnya istri beliau, entah itu di Hafsah, entah di Aisyah, entah itu di Zainab dan sebagainya, itu beliau itu kemudian terbiasa apa? Saling menggosok ketika mandi tadi. Nah, antum seprono ini atus barengnya orang tahu. Ya benda. Ya, bahkan Rasulullah kemudian ya balapan lari dengan istrinya. Jadi kehidupan Rasulullah itu romantis banget, Pak. Gak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Awake dhewe kan kebedeng kebutuhannya kadang-kadang wis ora sempat apa-apa. Sesuk ki ya bayar listrik, cicilan, SPP anak sekolah dan sebagainya, itu mumet, Pak. Karena apa? Dunianya memang dunia yang bergetah. Dunia sekuler kan dunia yang membuat otak kita itu harus terperas terus-menerus. Kalau dengan Islam semuanya sebenarnya cair dan disadoni dengan tawakal saja selesai. Ya, cuma orang sekarang itu belajar agama kan jarang. Nah, inilah perbedaan antara zaman Rasul dengan zaman kita sekarang. Maka kesenjangan ini harus kemudian kita dekatkan supaya kita kemudian tidak stres menjelang akhir zaman. Saya kira begitu. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.